Dia, tingkat kekentalannya di 4 bintang ya, open time-nya 10 sampai, 35, menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan di depan lu ya. Ini mungkin gua gimana ya rasanya ya kalau untuk satu brand ini lagi ya. Jadi brand Aika ini memang ya kita sudah tahu ya. Aika Aibon. Kalau kalian pasti sering kenal itu lem Aibon. Pasti kalau kalian beli lem yang kuning ya itu kalau kayak di material dimanapun pasti ngucapnya beli lem Aibon dong. Pakai lem apa nih? Pakai lem Aibon dong. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi memang nama Aika Aibon ini sudah tertanam sekali ya karena memang ini adalah brand yang cukup legendaris ya. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena ya jujur li jadi gue dari gue SD itu jadi kebetulan gini. Sorry ya. Jadi orang tua gue itu punya material ya, itu dari gue belum lahir ya sampai gue udah lahir dan jadi memang gue juga lekat juga dengan Aibon. Jadi gue tahu banget tuh ya dulu tuh ada kaleng kecil yang seperti ini ya, yang kecil banget. Nah itu tuh kita selalu ya lem Aibon. Jadi memang udah legendaris banget dan bukan brand yang benar-benar baru menduduki pasar Indonesia. Jadi Aika Aibon ini dia sudah lama sekali dan udah puluhan tahun yang pastinya ya sekarang aja gue udah lumayan agak tuir ya. Jadi kalau gue rasa ya brand ini memang ya sudah benar-benar ya cukup sudah menguasai dan hafal betul ya kira-kira kebutuhan di Indonesia seperti apa yang pastinya. Ya, dari ketiga kaleng yang ada di depan lu ini ya, Aika Aibon ini merilis ya ketiga jenis lem ini ya. Nah, dan yang pastinya ya ini gue pastikan lagi ya buat kalian yang menonton dari usia berapa dan ini cukup legendaris ya dan lintas generasi yang pastinya ya. Mulai dari orang tua kita ya itu udah pasti tahu ya tentang lem Aibon ini yang udah pokoknya ya udah bukan nama yang cukup asing lagi kalau menurut gue. Nah, jadi Aika ini merilis ya untuk ketiga lem ya yang memang dikhususkan untuk mengelem HPL. Dari ketiga tipe ini ya, jadi Aika itu memberikan lem yang benar-benar khusus untuk mengelem HPL atau high pressure laminate. Nah, jadi kalau waktu itu kita pernah ada talk top ataupun seral kita pernah review juga dan kita pernah aplikasikan juga. Nah, itu juga produk dari Aika juga. Jadi Aika ya dia tuh sudah punya HPL ya. Nah, mungkin kalian kalau yang sudah sering pakai, kalian sudah tahu dia punya talk top ya, itu top table khusus untuk kitchen dan dia memiliki juga seral ya atau backsplash ya, itu bisa untuk kitchen juga dan bisa untuk pengganti ya keramik kamar mandi dan yang udah pastinya ya dia tahan air dan yang pastinya juga tahan rayap juga. Nah, jadi Aika juga bukan cuma hanya lem doang tapi yang ada di depan lu kali ini gue ingin ngebahas ketiga lem yang ada di depan lu ya dari yang S plus ya di sini ada 7 dan ada 12. Oke, ini sedikit gue jelaskan ya. Bang, bedanya apa nih Bang dari ketiga varian lem dari Aika Aibon ini yang memang dikhususkan untuk HPL. Dari mulai S plus ya ada di sini Aibon 7, ada Aibon 12. Jadi dari ketiga macam ini ya yang ngebedain itu dari tingkat kekentalan ya dan lamanya durasi ya waktu pengeleman ya. Jadi misalnya kita ngelem ini kan kita harus waiting dulu. Nah, ini lamanya durasi ya. Jadi ada yang lebih cepat kering, ada yang agak slowly untuk keringnya. Bang, terus lebih kuat yang mana? Semuanya kuat ya, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya. Jadi kalau kita bilang dari sisi kekuatan semuanya kuat. Cuma kan memang ada beberapa case yang pernah gue alami, ada beberapa tukang ini kalau yang suka sering ngelem HPL ada yang bilang, "Aduh, gue suka yang teksturnya agak sedikit kental ya." Nah, jadi kalau ditariknya tuh enak. Ada juga orang yang bilang kalau terlalu kental nggak enak, agak tricky, agak sulit ya untuk pengeleman. Ya agak lebih cepat kering ya kan. Jadi agak kurang slowly. Ada juga yang kepengen agak santai atau tingkat kekentalannya agak sedikit encer ya. Ini macam-macam ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Kalau dibilang kuat mana, semuanya kuat ya karena memang ini semuanya brand dari Aika semua.
Oke, untuk kemasan yang ada di depan lu ini, ya ini memiliki, berat ya, dia di 9,5 kilo ya. Jadi, memang dia, compact ya. Jadi untuk, tempatnya ya, jadi, dia, beda ya. Kalau misalnya yang zaman dulu lu lihat itu, tinggi-tinggi ya. Ya kalau yang sekarang ini dia memang lebih compact ya, karena memang, kalau zaman dulu kan biasa ya, kayak Ciki juga ya, Cikinya gede banget ya, isinya mah sedikit itu ya. Nah kali ini juga lem juga, kita mungkin beberapa produsen, packaging mereka memikirkan buat apa kemasannya besar-besar ya, lebih baik kecil aja yang penting kan kilonya atau gramnya kan jelas yang ada di dalam. Nah ini semuanya ya dia di 9,5 kilo dan dia juga tersedia dengan beberapa ukuran. Nah kalian kepo ya ada produk apa lagi yang dirilis dari Aika Aibon yang terbaru di tahun ini. Nah makanya juga jangan lupa buat kalian follow untuk sosial medianya Aika. Nanti gua akan sertakan linknya di deskripsi. Nah kalian jangan lupa follow supaya kalian tahu semua ya produk-produk dari Aika apa aja ya untuk memenuhi kebutuhan kalian di bidang interior yang pastinya. Oke, dan buat kalian yang kira-kira Bang nanti belinya di mana ya, belinya dan di mana ya, kalian bisa dapatkan ya di toko marketplace kesayangan kalian dimanapun itu kalian berada ya. Sudah tidak sulit lagi kita sekarang ini untuk membeli semua produk yang kita ingin beli. Yang pastinya cukup kalian buka handphone dan langsung masuk ke ya marketplace kesayangan Anda dan kalian tinggal search aja di situ Aika Aibon S Plus ataupun Aika Aibon 7 ataupun Aika Aibon 12. Nah, sudah tidak sulit lagi bahkan kalau kalian membutuhkan seral ataupun top yang dari Aika ataupun HPL-nya sekalipun dari Aika, nah kalian cukup langsung masuk aja ke marketplace kesayangan Anda. Dan ya gue udah nggak sabar lagi, gue pengen langsung merasakan kira-kira feel-nya pada saat gue mengelem ya si HPL. Nah seperti apa feel yang gue rasakan dari S Plus, dari Aika Aibon 7 dan Aika Aibon 12. Dan mungkin nanti di akhir video gue akan rangkum ya kira-kira first impression gue pada saat ngegunain ketiga produk dari Aika ini seperti apa. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatan kabinetnya. Oke, tadi kita udah potong untuk beberapa bagian panel ya. Jadi kita akan lanjut untuk ke proses pemasangan HPL. Nah, di sini HPL yang gue pilih di sini ada dua tipe warna yang dimana gue akan aplikasikan ya. Untuk yang AK13020 ini dia bertekstur seperti layaknya kulit ya. Dia seperti layaknya seperti kayak kulit sofa ya. Nah, ini dia bertekstur benar-benar keren banget, jadi dipegang pun juga dia rasanya seperti kayak kulit sofa. Ini luar biasa, menarik sekali. Dan untuk yang tekstur kayu ini benar-benar terasa sekali ya. Dengan tipe AK14022 dia juga teksturnya luar biasa ya, jadi benar-benar terasa sekali dan kelihatan benar-benar natural, jadi terlihat seperti natural ya, luar biasa lagi-lagi. Dan memang nice banget ya untuk HPL dari Aika. Oke, di sini kita akan coba untuk yang Aika ya, Aika Aibon 12 dan di sini ada Aika Aibon 7 dan yang paling kiri ini ada di Aika Aibon S Plus. Nah, jadi di sini semuanya masing-masing ya punya keunggulan yang berbeda ya. Kalau kita bilang lebih kuat mana? Ya, untuk ketiganya sama-sama kuat ya, perbedaannya ada di kekentalan dan open time yang diperlukan. Jadi tinggal kalian deh nih ya, kepengen kira-kira lemnya ada yang kepengen cepet kering, ada yang nggak kepengen. Kalau kita bilang sebut kuat, semuanya kuat. Ada yang kalian nggak suka tekstur ya, Bang ini kental banget. Nah, jadi kalian ambil yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti kalian membeli ya yang mahal. Jadi ketiganya ini kita punya perbedaannya masing-masing. Jadi kalian tinggal tentukan aja semua dengan kebutuhan kalian. Oke, tadi kita run over ya. Jadi untuk di bagian sudut, makanya di bagian sini kita berikan sedikit penebalan ya. Karena memang ini bagian body paling sisi ya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita round over, nanti kita coba bending ya untuk si HPL-nya ya. Nah, kita ikutin terus prosesnya, kita akan lihat nanti maksimalnya pada saat sudah rapi dan sudah terpasang HPL dan menggunakan lem ya dari ketiga lem jenis Aika ya, dari mulai S Plus, Aika Aibon 7 dan Aika Aibon 12. Oke.
akhirnya selesai juga ya. Ini adalah project kita. Ini kita menggunakan produk dari Aika ya. HPL berikut lemnya ya. Ini ada lem-lem terbaru yang dari Aika yang dirilis. Dan di sini kita membuat kabinet kecil ya. Mungkin lebih, kalau kita bisa bilang kredensa, ini juga bisa kita bilang kredensa. Dan di sini kita rounded ya di bagian depan, di bawah, dan untuk di bagian kaki juga ini posisinya kita rounded juga ya. Nah, ini kita memberikan dua warna ya, warna kayu, dan di sini kita ngambil HPL yang bertekstur seperti kulit ya, seperti kulit ya. Nah, lalu di sini ada satu hambalan, dan di sini kita adjust hambalannya ya. Jadi kita berikan pin ya. Nah, ini lalu posisinya di sini juga kita kasih rel tandem juga. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sini juga sama ya. Dia kita berikan hambalan juga ya. Di sini hambalannya sama, kita bisa style juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya. Dan HPL-nya kita berikan luar dan dalam ya. Nah, oke. Dan ini kita roundednya kita menggunakan edging untuk di bagian tepi ya. Lalu kita sambung menggunakan HPL kembali seperti itu. Oke. Dan ini bahan dasarnya kita buat dari PVC board ya. Oke. Luar biasa ya. Daya rekatnya bagus, dan yang paling first impressionnya gue HPL ini luar biasa, keren banget. Dan memang yang gue rasain feel pada saat pengaplikasiannya, pemotongannya, HPL dari Aika ini benar-benar luar biasa dan terasa beda banget ya. Memang yang pasti ada harga, ada kualitas, dan ini benar-benar nggak bohong banget ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Gue membuat ada kabinet kecil ya, berukurannya tidak terlalu besar, dan gue ingin merasakan ya. Dan jujur ini mungkin sebelum gue ngebahas lem, gue ingin ngebahas juga dari HPL Aika ya. Ini benar-benar luar biasa. HPL Aika tuh benar-benar rasanya nggak terlalu tricky lah kalau kita membuat potong aplikasiin, karena tidak mudah crack ya. Ini gue suka banget, dan feelnya juga rasanya beda banget lah kalau misalnya kita nggunain produk dari Aika ya, terutama di HPL nih yang gue rasain. Dan ini bukan pertama kalinya juga ya, udah beberapa kali gue membuat video DIY juga menggunakan HPL dari Aika ya. Tapi ini ya gue ngegunain lagi HPL dari Aika, dan ya inilah kesimpulannya di saat gue tadi ya menggunakan ketiga lem ini membuat satu project ya. Jadi satu project ini ada 3 tipe lem yang gue gunakan, dan ini luar biasa ya. Nah, makanya tadi gue jelaskan di awal yang mana yang paling kuat. Ketiganya gue nggak ada masalah ya. Ini semuanya kuat ya, dan bener-bener gue suka banget ya. Jadi untuk daya rekatnya semua masing-masing punya kelebihan ya, daya rekatnya ya. Dan yang tadi gue bilang cuma hanya overtime aja ya, jadi cuma hanya waktu untuk menunggu lemnya kering pada saat kita ingin tempelkan si HPL ke medianya. Nah, di sini memang kalau gue bahas dari yang Aika Ebon 12 ya, dia di kekentalan ini dia di bintang 3 ya. Nah, terus waktu open time-nya dia 5 sampai 25 menit ya. Nah, ini untuk menunggu dia kita tempelkan ya. Nah, untuk Aika Ebon 7-nya ya, dia tingkat kekentalannya di 4 bintang ya. Open time-nya 10 sampai 35 menit ya. Nah, terus di sini juga ada Aika Ibon S Plus ya, dengan kekentalan di bintang 5 ya. Dia jadi paling kental di antara varian yang lainnya, dan open time-nya dia 10 sampai 25 menit ya. Oke, nah mungkin kalau kalian bertanya, Bang, kalau dari Abang, menurut Abang lebih suka dari yang ketiga ini nih, lebih suka yang mana? Nah, mungkin kalau untuk pribadi gue ya, gue lebih suka menggunakan Aika yang S Plus. Nah, kenapa? Karena gue lebih suka tekstur lem itu yang lebih kental ya. Jadi gini, biarpun gue mengelem edging ini sudah menggunakan mesin edging, tapi ada beberapa case yang kita nggak bisa menggunakan mesin edging. Ya, jadi seperti yang rounded atau di beberapa
titik misalnya ada yang kita membuat si kabinet ini bukannya pre-finish ya, jadi istilahnya kita rakit dulu, nanti ada baru kita tambahin baut, jadi baut yang harus di under HPL ya seperti itu, mau nggak mau edgingnya belakangan. Nah, jadi kenapa gue lebih suka yang S Plus? Karena kalau dari pribadi gue lebih suka, sorry, di sini yang kerja bukan kita sendiri ya. Jadi artinya kita punya tim juga, dan beberapa waktu lalu kita pernah sharing juga bersama tim. Jadi memang ada beberapa tim juga yang memang mereka lebih suka dengan tekstur HPL yang, mereka lebih suka dengan tekstur si lemnya ini yang kental ya. Dengan alasan juga terkadang kalau pas ditarik ya nggak mudah jatuh gitu loh. Nah, bukan masalah jam terbang orang untuk ngelemnya ya, tapi ada beberapa juga alasan mereka. Dan ya kalau gue sih sebagai ya sebagai kakak pembina ya istilahnya, ya gue juga mengikuti aja ya apa yang dibutuhin sama kawan-kawan kita di lapangan seperti itu. Oke, jadi mungkin alasan gue ya kenapa gue pilih S Plus, yaitu mungkin alasan pribadi gue. Nah, gue nggak tahu. Nah, tapi yang jelas ya, kalau kalian ya kepengen mencicipi, bang gue pengen coba dulu deh, tapi kalau beli yang segini mahal ya. Nah, dan kebutuhannya kayaknya gue takutnya nanti nggak cocok ya. Kalian cukup membeli aja ya untuk di kemasan yang 2,5 kilo. Jadi nggak usah yang 9,5 kilo. Nanti kalau kalian udah cocok, nah baru deh kalian tinggal beli yang kemasan di 9,5 kilo ini ya. Jadi kalian bisa cicipin dulu tuh. Mulai dari S Plus, mulai dari yang Aika Aibon 7, mulai dari Aika Aibon yang 12. Jadi kalian cicipin dulu dan rasakan feel-nya seperti apa. Nah, itu kalau menurut mungkin saran dari gue. Oke guys, gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mungkin gue sedikit memberikan informasi tentang produk terbaru ya, yaitu lem dari Aika Aibon ya. Di sini ada 3 macam, dan mungkin tadi sedikit beberapa tips ya mungkin yang gue berikan di dalam pembuatan satu buah kabinet, ataupun ya mungkin kita bisa berbagi tentang desain ya. Jadi mungkin kalian juga bisa lihat di situ. Mungkin kalau gue ngajarin untuk kalian membuat, enggak ya. Oke ya, yang pasti jangan sampai ketinggalan untuk semua informasi ya, dan nantikan terus ya video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat kalian kunjungi websitenya Aika di www.aika.co.id ya. Dan di sana banyak sekali ya produk-produk yang harus kalian ketahui. So pastinya semakin banyak kalian tahu tentang produk dari Aika, dan banyak itu juga inspirasi yang akan tertanam di kepala kalian. Kalian ingin melakukan apa dan ingin membuat apa, dan memberikan yang terbaik yang pastinya pada konsumen Anda. Oke, gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.